Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Nia Endermaibira. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Apa aja sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yuk, kita simak sama-sama. Yang pertama yaitu manajemen pendidik dan yang kedua manajemen peserta didik. Ya, cuma 2 poin, tapi ada isi-isinya. Jadi, harap disimak baik-baik ya teman-teman. Langsung saja materi yang pertama yaitu manajemen pendidik. Yang pertama, pengertian manajemen pendidik. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Yang pertama, tugas pendidik. Tugas pendidik ada 3. Yang pertama, tugas guru sebagai profesi. Yang kedua, tugas guru di bidang kemanusiaan. Dan yang ketiga, tugas guru di bidang kemasyarakatan. Yang kedua, kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang ketiga yaitu hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya yaitu peran pendidik. Pendidik memiliki beberapa peran. Yang pertama, guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai penasihat, guru sebagai model dan teladan, guru sebagai korektor, guru sebagai organisator, guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai mediator, dan yang terakhir guru sebagai evaluator. Jadi tugas guru bukan hanya cuman mengajar, tapi banyak tugas-tugas lainnya, yaitu tugas-tugas yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya yaitu penguasaan kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Menurut Supardi tahun 2013 halaman 103 mengemukakan kompetensi-kompetensi pendidik sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan kompetensi dasar. Yang kedua, penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang kelima yaitu rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama ada kriteria dasar seleksi, yang kedua cara dan metode seleksi, dan yang ketiga ada tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Langsung saja materi yang kedua yaitu manajemen peserta didik. Yang pertama, pengertian. Pengertian manajemen peserta didik itu apa? Manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu pertama forecasting, yang kedua objectives, yang ketiga polisi, yang keempat programming, yang kelima prosedur, yang keenam schedule, dan yang ketujuh budgeting.
Yang ketiga, kebijakan penerimaan peserta didik baru. Yang keempat, ada sistem penerimaan peserta didik baru, yaitu sistemnya ada dua, sistem promosi dan sistem seleksi. Lalu ada kriteria penerimaan peserta didik baru. Yang pertama ada kriteria acuan patokan atau standar criterion reference. Yang kedua ada kriteria acuan norma atau norm criterion reference. Dan yang ketiga ada kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Yang keenam ada rekrutmen peserta didik. Prosedur rekrutmen peserta didik menurut Asmendri 2012 halaman 44 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan panitia penerimaan. Yang kedua, rapat penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga, pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman. Yang keempat, pendaftaran peserta didik baru. Yang kelima, seleksi peserta didik baru. Yang keenam, rapat penentuan peserta didik dan yang diterima. Yang selanjutnya pengumuman peserta didik yang diterima, dan yang terakhir pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Dan yang terakhir ada orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan atas situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial sekolah. Tujuan dan fungsi organisasi atau orientasi peserta didik antara lain sebagai berikut. Tujuan orientasi menurut Asmendri tahun 2012 yaitu yang pertama, agar peserta didik lebih mengenal, dekat mengenai dirinya sendiri di tengah-tengah lingkungannya yang baru. Yang kedua, agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Yang ketiga, pengenalan lingkungan sekolah yang demikian sangat penting bagi peserta didik dalam hubungannya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatannya semaksimal mungkin terhadap layanan yang dapat diberikan oleh sekolah. Yang kedua, sosialisasi diri dan pengembangan diri secara optimal. Yang keempat ada menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental agar siap menghadapi lingkungan baru sekolah. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengerti dan mentaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Selain itu, fungsi orientasi menurut Asmendri 2012 yaitu yang pertama, wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial. Yang kedua, wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Yang ketiga, bagi personalia, sekolah dan tenaga kependidikan dengan mengetahui siapa peserta didik barunya akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan yang mereka butuhkan. Dan yang terakhir, bagi peserta didik senior, dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Sekian materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.